Halo Genesian, it's me again Berlin. Welcome back to J-Talk or Genesian Talk. Lagi-lagi nih, aku nerima banyak banget DM dari para Genusian yang ngusulin topik-topik keren buat dibahas. Thank you ya buat sarannya. Tapi ingat gak sih para Genusian, di episode yang sebelumnya aku sempat bilang mau ngasih giveaway buat para Genusian yang topiknya terpilih buat dibahas, ataupun buat para Genusian yang sering like, komen, dan share konten J-Talk. So, stay tune ya Genusian. But now, let's start our session. FOMO, yap, fear of missing out. Pasti pada jenisnya udah gak asing lagi nih sama kalimat ini. Bagi anak Twitter nih, pasti sering banget kan kalimat ini lewat di base kalian. Nah, pada episode kali ini aku bakal bahas nih apa itu FOMO, bagaimana FOMO itu bisa terjadi di segala aktivitas kalian, dan gimana sih caranya supaya kita bisa ngendaliin FOMO itu terjadi. FOMO atau fear of missing out adalah suatu kecenderungan untuk merasa cemas ataupun takut ketika ketinggalan suatu aktivitas atau kegiatan yang dianggap penting atau menarik. Kondisi ini biasanya muncul pada orang-orang yang merasa gak mau ketinggalan ataupun pengen berpartisipasi karena menganggap kegiatan tersebut atau pengalaman tersebut itu populer atau penting. Pada mahasiswa, FOMO itu biasanya muncul ketika misalkan ya, kita itu ketinggalan kelas nih, kita tuh langsung merasa kayak, duh aku bakal ketinggalan banyak banget hal nih, sedangkan orang lain pasti bisa ngerjain tugas lebih bagus. Ataupun ngelihat teman-teman kita itu fokus banget nih, sibuk banget dalam kegiatan-kegiatan sosial ataupun kegiatan organisasi mereka, sampai-sampai kita ngerasa kayak, duh aku pengen banget ikutan nih karena takut dianggap gaptek ataupun ngerasa gak berguna. Sebenarnya nih Genusian ya, FOMO itu buat kita bisa mengganggu fokus kita untuk mencapai tujuan akademik kita, bahkan bisa mengganggu keseimbangan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Terus juga kalau misalkan kita nih ya sebagai mahasiswa terlalu fokus terhadap kegiatan-kegiatan sosial ataupun kegiatan ekstrakurikuler, kita tuh bakal lebih sulit dalam mengatur waktu dan mengatur jadwal untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah kita semua. Aku nih ya sendiri jujur aja ngerasain FOMO ini di semester 4. Aku ngelihat teman-teman aku ada yang ikutan lomba, bahkan sampai menang lomba, ada yang IPK-nya bagus, IPK-nya stabil, relasinya luas, terus juga ada yang kerja sambil kuliah tapi kuliahnya tetap stabil. Ini tuh benar-benar bikin aku ngerasa ketinggalan, bahkan sampai toxic productivity. Aku juga nih ya sebagai cewek, kalau misalkan ngelihat cewek lain olahraga, aku tuh ngerasa kayak, aduh aku harus olahraga nih, entah itu zumba, jogging, senam, atau yoga, atau apapun itu. Tapi aku ngerasa kayaknya ya, kalau misalkan aku olahraga karena ngelihat orang lain, karena FOMO itu, pasti si olahraganya itu bakal berat, dan aku bakal mikirin kayak, duh kok orang lain bisa tapi kok aku enggak ya. Tapi kalau misalkan si FOMO ini tidak aku terlalu pedulikan dan aku olahraganya itu karena keinginan aku sendiri, aku yakin pasti olahraganya itu akan jauh lebih fun, akan jauh lebih happy, dan bakal jauh lebih terasa manfaatnya. Nah, pada saat bulan Ramadan seperti sekarang, tidak menutup kemungkinan FOMO ini masih bisa terjadi nih Genusian. Contohnya seperti misalkan kita melihat orang lain ada aktivitas berbuka puasa ataupun sahur di tempat yang eksklusif, atau mungkin melihat postingan-postingan media sosial teman-teman kita yang menunjukkan makanan dan aktivitas mereka yang meriah ataupun mewah. Hal itu benar-benar bikin kita ngerasa kayak, kok kita nggak kayak gitu ya, atau ngerasa ketinggalan. Nah, padahal FOMO itu lah yang bikin kita tidak fokus terhadap hal-hal yang jauh lebih penting di bulan Ramadan. Nah, Genusian tenang aja, aku udah ngumpulin nih beberapa tips buat para Genusian supaya enggak FOMO terutama di bulan puasa. Yang pertama, tetap fokus pada tujuan ibadah. Setiap orang tentunya berlomba-lomba untuk mencari pahala kan? Nah, kita sebagai mahasiswa juga harus nih berlomba-lomba dalam mencari pahala. Tapi kita juga gak boleh ngelupain tujuan utama kita, yaitu belajar. Yang kedua, buatlah jadwal harian. Caranya gimana sih? Jadi kita tuh bisa bikin jadwal hariannya itu yang isinya itu jadwal buat belajar,
terus jadwal buat ibadah, jadwal buat kegiatan sosial, ataupun jadwal buat kegiatan-kegiatan lainnya. Karena dengan kita membuat jadwal harian, kita bakal lebih memilih-milih kegiatan mana aja sih yang sekiranya penting ataupun tidak penting. Yang ketiga, jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Udah gak zaman gak sih bandingin diri sendiri sama orang lain? Kita tuh harus fokus sama apa yang kita miliki dan jangan dibandingin sama apa yang orang lain miliki. Yang harus Genesian ingat adalah setiap orang memiliki cara beribadah dan kegiatan sosial yang berbeda-beda. So, jangan dibandingin ya Genesian. 4. Belajar mengatakan tidak. Stop menjadi orang yang gak enakan. Kalau sekiranya kegiatan itu nggak terlalu penting atau nggak terlalu memberikan benefit yang besar untuk kalian semua, kalian bisa mengatakan tidak kepada kegiatan tersebut. Karena dengan begitu, kalian bisa memprioritaskan kegiatan yang jauh lebih bermanfaat bagi kalian. Jangan pernah mengambil kegiatan yang sekiranya tidak bisa kalian akomodasi. Yang terakhir adalah jangan lupakan me time. Mungkin saking sibuknya sama kegiatan kampus atau kegiatan di luar kampus, kalian jadi ngelupain diri sendiri nih. Padahal dengan me time, kalian bisa memberikan ruang tersendiri untuk diri sendiri untuk berpikir ataupun mengevaluasi hal-hal apa aja sih yang udah dilewatin selama beberapa bulan ini. Hal yang perlu kita ingat adalah fokus pada diri sendiri dan stop membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang penting adalah kita memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk fokus terus menjadi orang yang lebih baik di setiap harinya. Jadi Genesian, jangan sampai FOMO ini mengambil alih semua kegiatan yang Genesian lakukan. Entah itu kegiatan kampus, kegiatan sehari-hari seperti belajar, olahraga, dan juga kegiatan-kegiatan Genesian di bulan Ramadan ini. Aku Berliana, sampai jumpa di Jitalk selanjutnya. Bye-bye!